Jadi jangan khawatir, walaupun tumbuh sekecil ini, nanti setelah menjalar dia akan membesar karena kita pemangkasannya ini ditumbuh di batang tua, bukan di tunas bud. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kurnia Grip. Ini kita akan mengupdate perkembangan kebun anggur kita yang udah kita lakukan foundation pruning sekitar sebulan yang lalu. Ini pertumbuhannya udah mulai subur dan udah mulai normal karena sebelum kita lakukan foundation pruning itu banyak yang terkena jamur. Ini buahnya juga udah mulai mulus lagi. Ya, gimana kabarnya kawan-kawan? Masih tetap setia untuk mengikuti tutorial ataupun perkembangan di kebun anggur mini Kurnia Grip, dan juga mudah-mudahan tidak putus asa dengan berbagai macam kendala, terutama di musim hujan ini memang banyak sekali serangan penyakit, terutama penyakit jamur karena cuacanya sering sekali hujan, dan ini tiap hari di sini hujan. Ini masih basah, barusan reda hujannya, jadi memang harus perawatannya ekstra. Jadi harus kita lakukan penyemprotan fungisida untuk pencegahan segala macam penyakit. Ini kemarin yang keluar bunga kemarin udah mulai kelihatan membesar, dan sebagian yang kita grafting pun udah mulai tumbuh. Ini yang grafting pertama, ini jenis Heliodor nih, kelihatannya udah mulai tumbuh subur. Ini buah-buah yang kemarin yang masih keluar bunga udah seperti ini buahnya. Jadi kalau sudah dilakukan foundation pruning, ini biasanya cukup kita lakukan pemupukan vegetatif, yaitu saya kalau di sini biasa menggunakan Mutiara Grower. Iya kawan-kawan nih, kalau ada yang kita graftingan nih, kemarin kebetulan pakai 2 matun, tumbuh 2, kita buang 1 langsung. Jadi biar pertumbuhannya maksimal. Jadi kita akan membahas, kemarin ada yang bilang kok batangnya tumbuhnya kecil-kecil, tunasnya tidak besar. Karena yang jelas kita ini pemangkasan bukan di bud. Ini tapi di batang tua. Di batang tua ini kan budnya sudah tidak ada. Jadi otomatis dia tetap tumbuh, biasanya di sela-sela bekas batang nih dia tumbuh seperti ini. Biasa tumbuhnya memang kecil nih, karena ini bukan pruning, ini foundation pruning. Jadi jangan khawatir, karena nanti dia akan membesar sendiri setelah pertumbuhannya. Jadi kalau pertama tumbuhnya kecil nih, lama kelamaan juga semakin memanjang pertumbuhannya, dia membesar. Karena biasanya kalau anggur ini tumbuhnya pembesarannya justru di ujung, bukan di pangkal. Jadi biasanya sangat wajar sekali kalau tumbuhnya itu memang kecil, karena ini semua kan di batang tua, bukan kita lakukan penumbuhan di
mata but. Kalau di mata but ya tumbuh biasanya langsung besar dan membawa bunga. Cuman ini memang rata-rata kita lakukan pemangkasan. Kemarin yang tunasnya kita buang semua. Ini jadi tumbuhnya semua di batang-batang tua nih, seperti ini. Dan ini yang udah mulai menjalar, batangnya udah mulai besar, dan ini mungkin 1 atau 2 bulan lagi udah bisa kita lakukan potes pucuk nih. Karena ini ada juga yang udah kita coba lakukan potes pucuk. Nih bisa dilihat bunganya juga udah mulai kelihatan. Karena kita akan melakukan potes pucuk dilihat untuk pertumbuhannya. Jadi untuk pembuahannya tidak serempak, karena akan kita lihat yang memang sudah layak ataupun tunas butnya sudah bagus untuk dilakukan pemangkasan atau potes pucuk. Jadi tinggal kita atur arahnya, dan yang terutama ini setiap tunas air dan sulur pun kita buangi supaya mudah untuk menatanya dan pertumbuhannya biar semakin bagus. Dan ini kemarin yang udah kita pasang UV, jadi untuk media tanam tetap rajin kita siram walaupun musim hujan, karena airnya tidak masuk ke sini. Nih bisa dilihat untuk daunnya pun udah mulai seger, jadi jamur udah menghilang. Kemarin sudah kita kasih tutorialnya, jadi kemarin kita obat atau kita semprot dengan fungi skor, bisa juga dengan menggunakan Amistar Top. Ini kita lakukan rutin seminggu 2 kali. Hasilnya dia sudah mulai normal, dan ini beri ini dari buah yang kemarin dari Foundation Brownie, ada juga tetap yang mengeluarkan bunga. Cuman walaupun tidak maksimal, kita biarkan saja. Ini yang sebelah sini bisa kita lihat yang udah kita lakukan potes pucuk sudah mulai keluar bunga, dan buah-buah yang udah kita lakukan penyemprotan tetap berbeda dengan buah yang belum kita semprot kemarin. Ini karena yang belum kita semprot kemarin kena jamur seperti ini isinya, kawan-kawan. Jadi kalau mau mengobati atau ini bisa dilakukan penyemprotan, nantinya nih hasilnya bisa mulus lagi. Ini kita menggunakan skor, kita lihat nih yang baru kita pangkas belum kelihatan bunganya, mudah-mudahan membawa bunga. Dan kita lihat yang kita tanam di planter bag ataupun di pot, gimana buahnya, apakah normal. Nih yang di planter bag Heliodor kemarin. Ini yang di pot lumayan, buahnya ada 2 malai. Ini normal buahnya. Ini tinggal kita perawatan aja, nanti bisa kita lakukan pemupukan generatif. Sebagian juga udah mulai membesar, kita tinggal nunggu but potensial atau butnya membesar, supaya begitu kita pangkas nanti langsung mengeluarkan bunga.
Ini seperti inilah penampakan seluruhnya di kebun anggur mini. Kalau buah untuk sementara memang belum kita buahkan karena habis kita lakukan foundation pruning. Jadi kalau untuk rencana pembuahan sistem potes pucuk, usahakan kalau batangnya sudah mulai membesar ataupun sekitar umurnya dari pemangkasan atau umur tumbuhnya ini sudah mencapai sekitar 2 bulan, bisa kita lakukan pemupukan generatif. Jadi nanti setelah sebulan pemupukan generatif bisa kita lakukan potes pucuk. Jadi begitu kita pangkas bisa mengeluarkan bunga, jadi tidak perlu menunggu lama. Jadi diingat ini baru sekitar 1 bulan ini, dan nanti 1 bulan lagi udah bisa kita lakukan pemupukan generatif agar nanti begitu pemangkasan bisa mengeluarkan bunga semua atau bisa langsung berbuah. Dan ini beberapa yang kita grafting nih. Ini juga Heliodor sama Velas yang kita sambung, karena ini kemarin jenis-jenis ini sebagian kemarin jenis seperti My Heart, Ataman Pailuk ini ternyata walaupun berbunga jarang sekali bisa jadi, karena kemarin juga belum di UV, jadi kita ganti sama varietasnya yang lain yang mudah berbuah. Oke, mungkin itu dulu update di kebun anggur mini Kurnia Grip. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom komentar ataupun bisa langsung WA di nomor yang tertera. Ini jenis Gosvi. Ini mulai kita lakukan pemangkasan, pembentukan batang sekunder. Oke, tetap semangat budidaya anggur di pekarangan rumah, pemanfaatan halaman agar menjadi produktif. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi nilai tambah ataupun membantu perekonomian atau kebutuhan di keluarga masing-masing. Jadi jangan putus asa, coba pelihara ataupun budidaya jenis anggur yang mudah berbuah atau mudah perawatannya. Jadi jangan terlalu tergiur dengan jenis-jenis yang bagus, coba dirawat dulu yang varietas mudah dan gampang berbuah. Oke, salam pengangguran dari Tubaba.